Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mr. Dia Ditya. Salam ugluk. Today kita akan belajar pembahasan soal TOEFL Part 2. Kalau teman-teman ingin melihat pembahasan soal TOEFL Part 1, silakan klik di pojok ini. Sebelum dilanjut, silakan di subscribe. Oke, kita akan mulai pembahasan soal TOEFL Part 2. Let's check it out. Question number 1. Buying clothes are often a very time-consuming practice because the clothes that a person likes are rarely the ones that fit for him. Dalam soal ini, yang salah adalah yang A, are. Jawaban yang benar adalah is. Kenapa? Karena buying clothes itu adalah tunggal. Jadi kita menggunakan auxiliary is. Loh, padahal di situ kan clothes-nya banyak ya. Kalau kita artikan membeli baju-baju, kita tidak melihat objeknya, tapi di situ adalah subjek. Buying clothes di situ posisinya sebagai subjek, satu aktivitas. Jadi di situ menggunakan auxiliary is. Seumpamanya kalau saya bilang contoh yang lain, kalau saya bilang mencintaimu itu menyakitkan. Loving you is hurt. Kita tidak melihat you-nya, tapi kita melihat loving you. Jadi di situ langsung satu frase. Jadi auxiliary yang benar di dalam kalimat ini adalah is. Question number 2. Because they had spent too many time considering the new contract, the students lost the opportunity to list the apartment. Dalam soal ini, yang salah adalah yang B, too many. Yang benar adalah too much. Kenapa? Karena di situ ada kata benda time. Time itu adalah waktu. Waktu itu tidak bisa dihitung. Jadi di situ bukan too many time, tapi too much time. Jadi kalau banyak tidak bisa dihitung, kita menggunakan kata much, bukan many. Contoh yang lain adalah banyak air, much water. Banyak cinta, much love. Cinta itu tidak bisa dihitung. Tetapi kalau kalian bilang banyak mobil, kita bilang many cars. Jadi kata bedanya harus jamak. Many cars. Many books. Bukan much book. Jadi jawabannya adalah yang B, harusnya too much. Question number 3. These televisions are all too expensive for we to buy at this time. Dalam kalimat ini, yang salah adalah yang C, for we, harusnya for us. Kita kalau di objek jadinya us. Jadi kalau kalian bilang tolong kita, kalian tidak boleh bilang help we, tapi help us. Telepon kita, call us. Ikut kita, join us. Bukan join we. Jadi jawabannya yang C, harusnya adalah us. Question number 4. After she had bought himself a new automobile, she sold her bicycle. Di sini, yang salah adalah yang B. Harusnya herself. Karena apa? Karena dia perempuan. She, after she. Berarti kalau dia perempuan sendiri, harusnya herself, bukan himself. Kalau himself, kita dalam menjelaskan ke he. Kalau perempuan, kita menggunakan herself. Question number 5. The next important question we have to decide is when do we have to submit the proposal. Dalam soal ini, yang salah adalah yang C. When do we have?
harusnya do-nya dihilangkan. Kenapa? Karena when di sini posisinya bukan sebagai pertanyaan, tapi sudah sebagai pernyataan. Jadi when we have to. Kalau saya bilang, saya tidak tahu di mana kamu tinggal. I don't know where you live. Jadi tidak ada do-nya. Tapi kalau saya bilang, di mana kamu tinggal? Kita bisa bilang, where do you live? Karena itu pertanyaan. Kalau dirubah pernyataan, do-nya dihilangkan. Jadi jawabannya adalah yang C. We have to. Question number 6. George has not completed the assignment yet, and Maria hasn't neither. Dalam soal ini, yang salah adalah yang D. Harusnya either. Karena di situ ada negatif hasn't. Kalau hasn't pasangnya positif, hasn't either. Bukan hasn't neither. Kalau neither diletakkan di depan, setelah itu positif. George belum menyelesaikan tugasnya dan Maria juga. Kalau sama-sama negatif, setelah hasn't, either. Tapi kalau neither, kita pakai positif. Neither has Maria. Saya belum makan dan kamu juga. Kita bisa bilang, I haven't eaten. And you haven't either. Atau bisa juga, neither have you. Jadi kalau negatif pasangannya either. Kalau positif pasangannya either. Jadi jawabannya yang D, either. Question number 7. Jack decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. Di sini yang salah adalah yang B. A new car in the morning. Harusnya begitu. Karena apa? Setelah buy, di situ posisinya adalah objek. Jadi kata keterangan diletakkan di belakang atau di depan nggak apa-apa. Jadi Jack decided to buy a new car in the morning. Bukan membeli di pagi hari mobil baru, tapi membeli mobil di pagi hari. Jadi jawabannya harusnya yang B, harusnya a new car in the morning. Question number 8. Some of the plants in the store require very little care, but this one needs much more sunlight than the others ones. Dalam soal ini, yang salah adalah yang D. Harusnya adalah other ones. Kalau kita bilang daripada yang lain-lain, nah kita bisa bilang the other ones. Jadi S-nya yang ada di belakangnya, tidak perlu others ones. Jadi the other ones. Jawabannya adalah yang D. Question number 9. After George had returned to his house, he was reading a book. Di sini adalah tenses waktu lampau, ada dua kejadian. Kalau kita menggunakan after, setelah itu past perfect, pasangannya adalah simple past. Jadi bukan past continuous. Jadi di situ yang salah adalah yang D. Harusnya he read a book. Jadi langsung menggunakan verb to. After George had returned to his house, he read a book. Jadi jawabannya yang D. Harusnya read. Question number 10. Many theories on conserving the purity of water has been proposed, but not one has been as widely accepted as this one. Dalam soal ini, yang salah adalah yang B. Harusnya have been. Kenapa? Karena di situ adalah many theories, banyak teori. Many berarti di situ adalah plural, jamak. Harusnya auxiliary-nya adalah have been, bukan has been. Has been digunakan untuk auxiliary tunggal. Jadi jawabannya yang B, harusnya have been.
Oke guys, kita sudah belajar pembahasan TOEFL Part 2. Kalau ada pertanyaan tentang bahasa Inggris, silahkan DM atau chat saya. Silahkan mampir ke Facebook saya, Doni Haji, Instagram saya Mr. D Aditya, dan YouTube saya Mr. D Aditya. Salam Ugluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.